Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya sedang berada di kantornya Bakis. Ini saya sejak seminggu yang lalu sebelum perhelatan 1 abad NU di Sidoarjo. Saya itu sebetulnya kepingin langsung ketemu beliau dan bertanya tentang apa. Terus terang saja, saya beberapa kali lihat lagu-lagu yang diciptakan oleh teman-teman yang lain itu belum menikmati, tapi ketika beliau nge-share ke sebuah grup dan saya dengarkan, terus terang mengkorok nih bahasa orang Sidoarjo. Terus terang saya mengkorok saya ini. Maka hari ini saya berkesempatan bertemu dengan beliaunya yang luar biasa. Nyantai. Bang niki terus nahon, kulo tak mau tanya ini bos. Ya. Apa yang ada di dalam pikiran penjenengan menciptakan sebuah lagu yang menurut saya ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, terima kasih Gus Soleh dan ini penggiat NU ini. Pokoknya Uni Ma'arif ono, Uni Bangser ono, dimanapun ada, di NU-nya sendiri ada. Ya, beliau penggiat teman. Kalau saya ngomong tidak hanya sekedar aktivis, lebih dari aktivis ya. Tadi sempat duren bareng tiren lagi. Kalau saya di Malang ada kelompok Gus Durian. Oh, Gus Durian. Jadi Gus Durian itu ya memang anak-anak itu dari anak-anak Gus Durian. Tapi ketika musim durian ya Gus Durian. Ya, itu ketika saya share itu ya dari teman-teman Malang itu. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Emang ini kalau sorry ya, bukan saya itu terus hului, bukan nih ya, berbagi aja. Kita itu khususnya ini kepala sekolah, ya, khususnya kepala sekolah atau guru, khususnya lagi di lingkungan Ma'arif, ya, khususnya lagi di lingkungan Ma'arif. Kalau saya sendiri ada khusus lagi di lingkungan YPM, oh ya, khusus lagi di SMK YPM 8. Itu saya membiasakan ya, ketika ada sesuatu termasuk momen ya. Kemarin kan momen, betul. Momen itu anak saya tidak menangi nanti abad kedua jelas. Nah, ketika ada momen itu yang harus kita lakukan momen apa saja buat itu. Saya sebetulnya memang ketika ini 1 abad teman-teman sudah prepare untuk pasukan semut ya. Karena kami fokus di pasukan semut dengan berbagai beberapa sekolah, banyak sekolah di YPM sendiri ada dan di sekolah-sekolah lain khususnya dari NU semuanya juga ikut di pasukan semut, termasuk dari Surabaya Universitas NU Unusa kan tercatat ada sekitar 50 sekolah yang ya. Tapi kalau di Sidoarjo saja ya Unusa itu 3.000. Oh ya, datang mulai sebelum malam. Betul. Di samping prepare itu kemudian teman-teman saya tanya, ini dulure dari teko sa Indonesia. Betul. Apa sih untuk lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa kita cuma menjadi penggembira dan lain-lain, tapi teman-teman sudah semuanya prepare. Mohon maaf untuk nasi bungkus itu sekitar akhirnya mereka sekitar 6.000. Nah, karena temanmu saya bilang timbangan itu saya saran nggak jelas. Pak Tony kan dari Jember, hubungi Jember, yang hubungi sana nanti sudah langsung fix. Yang semula sudah ada edaran nanti bawa nasi bungkus prepare hari sana. Ya, teman-teman. Di samping itu, teman-teman juga ini karena momen 1 abad, kita harus juga memberikan sesuatu. Bukan kita itu penikmat saja. Maka bismillah dengan segala keberanian memulai lantai 5. Ya, itu untuk ruang inkubatornya anak-anak. Itu sekolah ini tidak sekolah pesantren, tapi saya kepingin anak-anak itu nanti ketika ada ruang inkubator itu bisa enggak tahu untuk 1 bulan atau 2 bulan. Itu nanti lah. Itu momennya pas banget ya kencangan. Ketika kita di dalam sudah semacam itu, YPM malah momen ini nih, di samping pasukan semut dan mengerahkan untuk nasib khusus dan lain sebagainya, YPM sendiri momen ini wakaf hutan 2 hektar kurang lebih di daerah mana di Gondang Mojokerto, daerah paling pojok, paling strategis, apik daerahnya, dan tidak ada hutannya. Dan itu momen di 1 abad. Momen 1 abad ini diwakafkan oleh YPM. Nah, ketika begitu terus saya tanya kepada dia, "Oh, Pokis, itu tadi yang saya lakukan kan
atas nama lembaga. lembaga. Jadi yang saya lakukan A, B, C, D itu YPM 8. Tapi saya sendiri opotis. Akhirnya saya mikir di samping ada beberapa hal yang tidak pantas untuk saya ungkap di sini. Saya hari Jumat itu saya langsung ngomong yang biasa aransemen lagu saya. Aku gawe lagu iso mbok aransemen. Ndak ini. Tapi ini berjuang. Khidmat. Jadi teman-teman yang biasa aransemen lagu ya juga kerja notop. Sabtu deal oke, saya Sabtu posisi malam. Sabtu itu posisi malam. Sebetulnya sebelum saya hubungi hari Jumat, Kamis itu ketika rapat LKS, saya itu sudah mulai bikin syair. Nah, terus saya kirim Sabtu deal teman-teman yang di studio di Pondok Jati itu mengerjakan, saya memperbaiki ini apa ya liriknya dan lirik ini saya kan guru. Saya NU tapi saya kan guru ya, sehingga saya tidak mau ketika membuat begini hanya berfungsi untuk sedikit saja, tidak mau. Maka saya manfaatkan ini untuk semuanya. Makanya liriknya kalau saya ngomong ke teman-teman, itu saya bikin buku jadi satu buku. Liriknya. Nah, karena saya belum itu, begitu Sabtu dikirim dari sini musiknya, aransemen musiknya, saya latihan Minggu dari Malang, saya langsung datang ke studio, dikerjakan sampai jam 12 malam, finish. Besoknya anak-anak multimedia ini saya itu ayo bikin klip-klipnya yang dipakai di TikTok, dipakai untuk dan lain sebagainya. Artinya di mindset kita itu, khususnya kita kepala sekolah itu kan pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah itu di samping manajer juga leader. Manajer itu indikatornya efektif dan efisien. Menurut saya itu lebih mudah daripada fungsinya leader. Leader itu bukan sekedar ngajak, bukan sekedar melibatkan. Jauh lebih dari itu, leader itu indikatornya seberapa berdaya yang ada di lingkungan kita itu. Dan ini kan pas dengan topiknya satu abad ini. Kalau kita ngomong merawat jagat, kemudian membangun peradaban itu adalah kaderisasi. Dan di NU itu yang mulai lemah kaderisasi, mulai lemah. Itu yang makanya ketika ada momen gini saya harus bikin semuanya lengkap mulai A sampai Z, semua pesan insya Allah ada. Dan itu mohon maaf kalau teman-teman mau itu kan pendidikan karakter. Iya betul. Karakter secara nasional 18 karakter ngena karakter kita sebagai warga NU, takzim ke kiai. Ya, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah dan keluarganya. Nomor berikutnya kan berterima kasih ya kiai. Itu mungkin makna yang ditulis di lirik lagunya itu. Betul. Kenapa begitu? Saya itu kalau saya ngomong yang biru saya, yang ngurus spiritual saya yang di Malang itu. Saya itu ketika mau kuliah baik S2 maupun S3. Ya ini Ahmad Malang ini cuma bilang pun wantun kali guru. Itu tok saya enggak disuruh belajar sing notok enggak. Pun wantun kali guru. Saya tanya. Terus pun di rumah yai wantun kali guru. Dawo. Misalnya kan guru ngucal, mboten eco, terus sampean sanjang sampai kanca-kanca guru itu nek mulang gak enak. Itu udah kategori berani dengan sesederhana itu itu ndak berkah. Kita akan mengalami kesulitan juga dalam menerima ilmunya. Ditambah oleh beliau syukur-syukur sampean saged mulyakaken guru. Nah, guru itu kan ulama. Iya, makanya di lagu itu kan terima kasih kiai. Itu sebutan khas kita. Juga ulama sebagai warasatul auliya. Kenapa? Karena guru, kiai, ulama itu dengan ikhlas, dengan sabar dan ikhlas. Tanpa pamrih. Membimbing santri dan jamiah. Titik kesadaran Abakis kemudian
setelah kemudian lembaganya sudah berbuat begini-begini kemudian bertanya pada dirinya, saya harus muncul melalui sebuah karya yang fenomenal. Bahasa saya ini karya fenomenal. Kenapa? Karena kamu itu dibuat lagi kalau fenomenal itu kan kalau kemudian tidak terbiasa Bang, ampun kan tidak mungkin itu muncul 1 hari 2 hari itu kan. Nah, makanya saya kan sering ngomong, aku kepingin konco-konco itu membiasakan peka dengan situasi. Karena hidayah, karena petunjuk itu ndak lengan gitu. Semuanya hisaroh. Dari situ what can I do tadi. Bagaimana cara kita melatih? Kita peka dengan permasalahan yang ada di luar kita. Ono ngene ya apa, ono ngene ya apa. Ya sampai tadi pagi itu kan saya masih menurunkan pasukan semut. Yap. Saya itu tadi malam saya di WA sama bunyai saya yang di Malang. Bunyai saya itu WA sama nangis. Oh, karena bunyai itu musafiran hari Jumat kemarin mampir. mampir nggih. Tahu kondisinya masih situ terus dipakai seniti. Saya langsung malam itu gerakkan teman-teman langsung tadi pagi. Nah ini kan kebiasaan kepekaan saya dulu mau dilatih oleh Romo ya itu kepekaan. Saya kepingin teman-teman saya itu peka macam itu. Dan yang dipikir, ketika kita memikir internal, kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita terbatas dengan skalanya. Tapi ketika kita berpikirnya eksternal, NU itu kan terkenal jargonnya dulu, motonya dulu, visinya dulu. Rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Ketika saya tahu begitu, apa yang bisa saya lakukan? Lembaga sudah melakukan ini. Apunten ya, waktu membuat player itu teman-teman itu satu apa itu teman-teman yang di sini banyak guru-guru ada dikasih PPDB. Saya marah. Gak seneng aku ini. Khidmat itu yang khidmat. Urusan PPDB. Khidmat itu khidmat. Diingat-ingat. Saya tidak suka. Kenapa? Urusan gede ini Pak. Waduh ada di PPDB cilik. Ada pilah Bos. Iya. Kita tuh khidmat sudah all out kita tuh khidmat. Makanya teman-teman itu saya hari Minggu itu ya feeling aja. Saya beli kacang 1 gelangsing. Sama telo. Itu tidak ada niatan untuk malam Selasa ada zaman Fospi sampai itu ya. Ada Fospo ada. Ya. Tapi ketika ada ini, teman-teman beli kopi yang banyak, ini kacang dibodok Pak Tony ditaruh di sana. Dan itu untuk menyambut saudara. Ya, itu kan feeling. Kenapa feeling ini muncul? Karena terbiasa. Ketika ada apa aja, what can I do? Kita itu seringnya ketika ada apa-apa mesti what can you do? Kita tidak dapat apa-apa. Itu peluang-peluang yang luar biasa. Dan saya percaya sampai Nabi gua. Ya, saya kan percaya dengan Nabi saya. Nek ngeramut uang diramut Gusti Allah. Nek ngeramut uang iso titik. Nek diramut Gusti Allah jelas puake. Saya jalui. Kadang jarang menusakan. Kalau saya itu, ya saya pun ada nyuwun Gusti Allah niku maha tahu kepentingan kita. Nyuwun mintanya orang yang merasa miskin, ngeten. Sampeyan paring rezeki kula Gusti. Itu nyuwunnya orang yang merasa miskin. Tapi nyuwunnya orang yang merasa wis disubsidi kalau Gusti Allah. Beda. Iya, kalau gini dikasih betul. Enggak apa-apa, enggak dikasih enggak apa-apa. Dikasih kiwet kau ingin enggak apa-apa. Tergantung yang ngasih. Tapi kalau gini la azidannakum. Oke, Pak. Itu yang harus menjadi apa ya kalau ngomong mindset kita. Ya harus menjadi mindset kita bahwa kita itu pendidikan. Apapun kita bawa ke pendidikan. Dengan begitu saya bisa mengajarkan ke anak-anak saya apa sih NU ini. Oke Pak, kembali ke lirik. Iya. Tentunya ada yang mendasari itu lirik. Karena saya mendengar ada 2 suluk di sana ini. Waduh, Abakis 2 suluk yang diunggahkan. Di samping lirik yang berbahasa Indonesia, ada sholawat dua-duanya posisinya. Itu pasti ada kemudian yang mendasari itu pasti ada. Iya. Nah, saya di atas itu sudah ngomong di lirik itu. Ini merupakan bakti NU, merupakan syukur NU kepada Allah. Lah, saya kan juga butuh selawat. Ya, sebelum masuk terima kasih Kiai, tak boleh saya bukan Kiai.
sebelum saya bersolawat pada baginda Rasulullah, saya bersolawat dulu. Unggah-ungguh orang. Iya, Ada bahasanya. iya, Iya. itu adab kita kepada itu. Saya bersolawat dulu kepada Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya. Saya bersolawat baru saya mengucapkan terima kasih kepada kiai. Siapa kiai? Kiai itu ulama saya penerusnya Nabi. Itu yang sekarang kurang dijiwai buat saya, bahwa ulama warisan ulama itu kurang dijiwai, betul, kurang dijiwai. Sehingga itu harus kita kenalkan ke anak-anak kita, nek kepingin diparingi sukses dunia akhirat, ojo wani-wani ambek guru. Memuliakan kiai dan ulama itu memuliakan, bukan hanya sekedar gak wani-wani, tapi memuliakan dia. Nah di situ ya, makanya kalau di klipnya kan tetap setelah itu ada Al-Maghfurullah ya Haji Munir Hasim Latif, itu saya urusan kayak urusan ilmu itu Beliaunya. iya Hasil. Oke Pak, tentunya ini saya melihat yang diunggah Abagis itu ada 2 klip. Klip sebelum acara sama klip sesudah acara itu kan, yang ada momen apa di sana itu. Orang segini banyak orang. Jadi klip yang segini bagus 2 ini ya terlibat. Pokoknya itu kan tidak mungkin kemudian Abagis sendiri kan, pasti ada entah itu siapa yang terlibat. Kembali lagi karena saya guru, anak-anak ini yang ngerjakan ya kata-kata itu yang ngerjakan itu. Dan itu tidak hanya itu ya, yang dipakai di TikTok kan juga banyak. Iya. Nah kemudian ketika ada yang di awal itu kan yang masuk studio. Ya itu studio saya sendiri ya, saya syuting dengan HP ini, saya kirimkan ke anak-anak. Dan itu pembelajaran di sana. Apa pembelajarannya? Bisa ditanya ini. Bersamaan dengan garap klip itu, anak-anak ini diminta oleh Panser untuk mengerjakan klipnya mulai syuting sampai finishing klipnya Panser. Saya ajari anak-anak, saya bukan guru multimedia. Leneh ngene kesuwen, carane ngene. Saya ajari langsung ke anak-anak. Yang kedua, apa yang saya ajarkan? Tolong sing gak ono klipe, tolong ambil di sumber manapun. Tapi jangan lupa diikutkan sumbernya itu pada ini, sehingga kita tidak membaca. Betul. Kita mengakui karya orang lain. Itu pembelajaran yang luar biasa. Nah, kalau itu kaitannya dengan S3 saya, teknologi pembelajaran. Haram perang membaca etika. Iya, haram itu. Itu ya anak-anak ini. Sehingga saya itu makanya ketika nganggur ya di anak-anak sana tengok-tengok. Anak-anak ini. Saya yang pertama, video klip yang pertama, kali video klip yang kedua itu masing-masing saya lihat insya Allah 3 kali. Itu saya merasakan betul step by step, kalimat by kalimat itu sangat matching bahasa. Kalau bahasa saya itu sangat matching dengan klip yang ditampilkan. Itu kalau kemudian mohon maaf, kalau kemudian anak-anak yang tidak menjiwai betul akan lari dalam itu kan tidak mungkin ini bisa bosnya. Saya mau yang kedua, yang kemudian klip yang kedua yang setelah 1 abad itu saya bilang, loh kok cerdas banget anak-anak ini kemudian ngepaskan ketika kemudian ngomong ulama. Apa itu? Jujur ya, saya sendiri ketika lihat klip yang pertama, terima kasih pada kiai ulama, terus muncul, saya juga heran. Iya, saya juga bilang gitu, hebat anak-anak ini. Saya juga bilang gitu, saya tidak mengarahkan apapun kecuali tolong Bu Iki ono video ini pakai, habis sebentar untuk nyanyi, nanti kamu isi sendiri, kamu cari tapi tolong jangan sampai tidak dimasukkan linknya, karena kalau linknya tidak dimasukkan, sebenarnya tidak dimasukkan, itu saya ngajari anak-anak. Yang kedua saya gini, kalau kepingin lengkap, tempo hari kan wawancara dengan TVNU kan, itu saya bilang ambil aja di TVNU, wong ini acaranya NU, tapi tetap linknya tetap dicantumkan. Luar biasa, saya pikir ini kalau nggak kemudian terbiasa dengan kemudian anak ini yang membuat pun juga tidak menjiwai akan kalimat lainnya sangat lagu ini, nggak mungkin nggak akan bisa pas. Saya sampai 3 kali dan 3-tiganya terus terang merinding Mas Yan. Ketika kemudian apa yang teriak kayak Sulu itu lagi, kok bisa? Bisa Pak sebetulnya menyanyikannya juga dengan apa riang gembira Mas, karena menyambut 1 abad. Nah, solo yang kedua tadi kan solo yang pertama. Solo yang kedua, inna sholati wa nusuki, itu kan
Kan Itu fast merasakan diri kita. di situ sebelum itu ada roti itu wilayah robain tiap hari dibaca. Saya yakin di sekolah-sekolah lari ini sekolah-sekolah ini semua gitu. Tapi saya diingatkan oleh Gus Maki. Gus Maki mengingatkan sebelum itu, ayo kita membaca doa ya. Ditambah yang banyak yang lupa wabil Quran imam wa dalila. Ini momen. Iya. Sebelumnya itu Gus Maki di acara GPM sana mengajak guru-guru SMK waktu itu semua guru SMK diajak itu. Kok saya ini tak masukkan jebret. Pas itu sangat pas. Kenapa lillahi rabbil alaminnya 2? Bukan hanya sekedar biar pas. Bukan. Cek kuat jatuh. Apa yang kita lakukan itu lillahi rabbil alamin. Itu Tak bahasa. iya. Mentakutkan. Kalau ditanya, kenapa enggak ketiga? Kenapa enggak 3 kali? Tidak. 2 untuk itu. Lillahi rabbil alamin 2 tuh. Yang ketiganya apa? Actionnya. Setelah kita sudah Bismillah, Bayat kita bayat pada diri kita sendiri bahwa yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini ya makanya sorry ya, saya kalau ada yang mengatakan Pak Kes itu butuh YouTube rame, enggak. Kalau saya butuh YouTube rame enggak bahas masalah pendidikan. Pendidikan itu sampai tekreken enggak, saya enggak. Mesti saya belakang saya yang saya bahas. Saya kemarin saya masukkan YouTube kan enggak saya. Tapi saya tetap YouTube pun itu sebuah nilai bahwa itu adalah pendidikan. Anak-anak saya suruh mengevaluasi. Tolong kasih komentar semua anak-anak. Tak kasih uang saya sendiri untuk hadiah anak-anak. Ini ngomong boleh bati ya, aku setekor disik. Kenapa begitu? Anak-anak langsung belajar dari situ. Belajar dari situ, mana anak? Oh iya, kiai yo, NU urusan kiai, NU urusan gini. NU itu ke depan. Visi ke depan yang kuat itu visinya apa? Merawat jagat. Membangun buat. Itu Gus Maki bilang, Pak Kis, saat ini ternyata pun pas nggih penggaweane IPM 8 gitu biar resik-resik merawat jagat. Dan membangun peradaban baru bagaimana? Ini yang kalau saya boleh garis bawahi, kita warga NU harus menyongsong abad kedua dengan perubahan peradaban. Peradaban sekarang beda dengan dulu. Tapi kita tidak boleh melupakan peradaban yang telah digariskan oleh pendiri NU. Kalau kita lepas dari itu, kalau saya ngomong konyol, semua yang kayak begini, kalau saya ngomong membangun peradaban, ayo setback. Kita lihat bagaimana tegasnya Yai Hasyim Asy'ari. Semuanya tegas. Ini membangun peradaban. Untuk apa? Untuk menebarkan kasih sayang terhadap semesta alam. Itu yang kemarin gak muncul di satu abad. Rahmatan lil alamin gak muncul. Ketutup. Gak muncul. Karena ketutup ketutup dengan merawat jagat dan membangun peradaban. Tapi kan ada goalnya. Untuk apa kita membangun peradaban? Untuk apa kita merawat jagat? Ya itu yang selalu digaungkan oleh NU dulu. NU itu adalah rahmatan lil alamin. Sekarang yang saya dengarkan itu terus itu dari Unsa mencetak generasi bangsa yang rahmatan lil alamin. Makanya saya masukkan sekalian. Ini goal rahmatan lil alamin. Lah untuk mencapai orang itu bisa rahmatan lil alamin itu apa? Akhlaknya harus baik, akhlaknya harus benar. Makanya di situ ada syariat. Jadi akhlak kita sebagai warga, sebagai orang yang beragama Islam maka NU jelas yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, yang dicontohkan oleh kiai-kiai, yang dicontohkan oleh kiai-kiai. Akhlak atau karakter kita, ya karakter kebangsaan tidak cukup menjaga syariat dan akidah, tapi juga negara, bangsa dan negara. Nah itu masuk semuanya, itu saya tanyakan ke guru-guru YPM. Semua guru, karena saya diamanati oleh Gus Maki untuk membina, mengajak teman-teman guru belajar. Ya. Ternyata ya karena kita itu belum sibuk ngurusi awake dhewe. Saya tanya di Google Form saya yang saya datang ke guru-guru itu. Kapan you mulai membuka
YouTube ini. Ya baru ketika saya kasih Google Form. Artinya teman-teman saya kepala sekolah itu ada Google yang ada lagu yang baik yang tidak di-share. Padahal itu pembelajaran. Lu nek gak kok berapa sih bote? Yap. Gak kok bergawe dhewe lho. Hidup itu mencontoh. Hidup itu mencontoh. Teladan. Iya. Tidak semuanya harus kita lakukan sendiri, tidak mampu kita. Saya nyanyi juga nyontoh. Nyontoh penyanyi-penyanyi yang sudah ada ya kan, saya nyanyi juga nyontoh. Lah maksud saya itu kalau kita sudah sebagai kepala sekolah, mindset kita ya harus mindset kepala sekolah. Mindset kepala sekolah itu kalau ngomongin LLM nomor 1 ya membelajarkan masyarakat lingkungan sekolah itu untuk literasi. Literasi kan tidak mesti harus nulis, harus moco nulisnya lambat. Literasi itu meneruskan apa? Misi kenabian Rasul. Minadz zulumati ilan nur. Dengan orang itu literasi, dia tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang. Artinya apa literasi itu? Pencerahan. Gak usah oleh teori jowo, teori ini agama kita sudah lengkap di sana. Apakah itu bagian daripada misi dari bayat apa lirik yang ada? Betul. Tujuan dari Pak. Betul. Makanya kan kita tuh kan sering ngomong ke anak-anak atau kita kepala sekolah ngomong guru. Kita SMK itu harus kreatif, inovatif. Wah. Seperti apa? Itu ngomong dong. Itu ngomong dong. Ya kita belajar kreatif itu belajar, inovatif juga belajar, butuh pembiasaan. Karena namanya karakter itu bukan belajar ilmu karakter, tapi belajar hidup berkarakter. Bukan sekedar teori. Banyak orang yang tertib disiplin takoni. Apa sih tertib? Nggak ngerti dia. Tapi dia bisa tertib. Karena itu sudah menjadi karakter. Itulah peradaban baru. Loh kalau itu bisa dimunculkan dari Nahdlatul Ulama. Lagu kemarin itu sebetulnya sudah saya kasih peradaban dunia. Saya kasih peradaban bukan hanya sekedar membangun peradaban. Sudah itu peradaban dunia. Nah, tapi karena kalau sampai segitu saya kan harus minta izin dulu kepada PBNU karena di topiknya tidak ada dunianya. Sebetulnya saya kepingin NU itu menjadi pelopor peradaban baru untuk di dunia ini sebetulnya. Tapi kalau saya komunikasi nanti gak nutut waktu ini peradaban. Nah, tapi dengan ditutup untuk semesta alam ya mesti dunia katanya. Itu karena salah. Nah ini ya yang saya katakan, apapun yang saya lakukan semuanya saya konsentrasinya kepada pendidikan. Saya berharap memang teman-teman itu ya gak usah nonton toko sekolah. Kalau memang itu baik, ngapunten bisa dicek ke guru-guru saya. Saya itu jam 11-12 malam TikTok. Buka TikTok. Ada apa baik? Tak share teman-teman. Share group. Semuanya kalau itu urusannya teknologi, saya share ke koordinator bengkel dan seterusnya hampir tiap saat. Artinya saya mengarahkan teman-teman tidak harus dari saya. Ada inspirator lain kan? Ini. Tadi malam saya di-share sama Gus Maki. Gus Maki menjelaskan yang namanya peradaban, membangun peradaban. Itu yang disampaikan oleh oleh Kiai Miftahul Akhyar. Itu apa? Kiai Miftah itu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kiai Miftah itu menjelaskan itu dan itu terjemahkan Gus Maki. Inilah peradaban, membangun peradaban. Karena yang terjadi sekarang itu kan dua model, mungkin tiga dan sebagainya. Yang satu mengatakan kabeh nasib iki apa jare Gusti Allah. Tapi gak lapo-lapo. Bener. Tapi kita tidak dapat kesempatan dicatat untuk berbuat sesuatu. Kita dicatat sing jalur khalifah fil ard. Katanya dia Miftahul Akhyar ya di YBM dulu kita ngaji. Mosok khalifah fil ard wakile pangeran ngene donya. Plunga gak gelem minggir. Lah sudfir. Nah itu kan ya Miftah loh itu ya bukan saya. Wakile pangeran. Iki pangeran ngene donya kok plunga gak gelem mikir blas. Nah itu yang pertama kan orang itu gitu. Kabeh itu nasibnya pangeran tapi gak apa-apa. Itu kalau saya ngatakan kurang ajar. Kurang ajar apa? Pangeran diperintah mana? Lu cari sampean orang kabeh itu pangeran. Nah,
ada yang kedua, yang ini lagi tren, ini bahaya. Tren kita kalau saya mengatakan, kita kalau tidak hati-hati, pendidikan nanti akan dibawa ke kapitalis, dibawa ke materialis. Sehingga aku negak kerja gak mangan, aku negak ini, itu karyaku dan lain sebagainya, itu bahaya. Maka kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah kan umatan wasatun men. Pengakuan kita itu maksimal berikhtiar, maksimal mikir, maksimal. Tapi semuanya atas tetap ketentuannya. Kenapa kita harus maksimal? Khairun nas anfa'ul nas. Itu yang harus menjadi pedoman kita. Ya saya jawab ke Gus Maki ketika WA, Gus kalau turuhaken teng rencang-rencang. Yang kedua, itu ya mestinya kan tetap maksimal. Di Quran tafakarun banyak. Kemudian di Quran ya kalau kita mau menerjemahkan yang mau memahami yang dalam, ya kita itu seharusnya warga Nahdliyin khususnya karena saya ngomong ini ya. Tapi sebetulnya untuk siapapun kita itu bagaimana cara kita dikasih kesempatan hidup yang sekali itu bisa menjadi ulul albab. Bisa dong. Bagaimana kita ngomong menjadi khairun nas anfa'ul linnas? Kita manfaat pikiran kita manfaat tenaga kita manfaat ya nek ngomong waktu kita dan lain-lain. Here. Yep. Orang jarene ya balik mana nek percaya nabi ku ahli ibadah yang tidak berilmu dengan ahli ibadah yang berilmu berbandingnya 1 dibanding 100. Bodoh-bodoh ahli ibadah tapi tidak berilmu itu 1 dibanding 100. Perbandingan 1 derajat itu koyok padangi srengenge ambek padangi bolan. Loh kenapa kita sekolahan dibayari? Kan sekolahan tempat kita untuk beribadah dibayari. Loh kan karena apa yang kita lakukan? Masa yang ngono-ngono tok ae sing dipikir kepentingan dhewe, murid dhewe, rugi hidup sekali. Ya saya kan berpikir ya ketika di depan itu saya katakan saya kan juga malu mikir lah yo bapakku biyen ninggali aku pedang berlumuran darah. Nah ini urusan Ken ini bosnya. Kenapa bapak itu meninggalkan angkatan laut bukan disersi ya, tapi pokoknya gak izin gitu aja. Itu keluar di Krian sana. Bapak kembali mimpin bangsa. Loh, gue pedang. Keluar dari satuan angkatan. Iya, tapi tidak resmi keluar loh ya. Ya. Karena waktu itu tentara kan ada kelompok ya. Dia bapak kembali ke Krian. Mimpin ke barat, memimpin bangsa. Jadi bapak itu hampir setahun setengah itu pulang tul ya di rumah itu banyak didatangi orang-orang PKI jadi bapak. Ngelak cerita saya nggak tahu bapak itu umur 29 meninggalnya. Setelah 1 tahun setengah di luar, ya pulang itu cuma bawa pedang berlumuran darah itu dititipkan bukan di rumah ke rumahnya. Kalau saya dulu pegang manggil Cak Us setelah bapak meninggal diberikan ke rumah. Sampai rumah liver karena setahun setengah ya tidur di hutan mau penyakit liver dan meninggal bapak. Dibawa ke rumah sakit AL karena masih tercatat sebagai TNI AL. Kemudian pulang di biyen istilahnya gak tanggung ya meninggal. Bapak bisa meninggalkan itu. Saya belum ada bapaknya. Aku gak ninggal pekerjaan saya. Bapak meninggalkan pekerjaannya. Punya anak 3. Bapak umur 29. Lah saya kan belum ada apa-apanya. Saya kan juga ingin membuat sejarah. Mas yo iso fumu nambah lagu. Tapi dari lagu itu ya insya Allah kalau ada waktu nanti akan saya tulis kenapa begini dan lain sebagainya. Ya kayak saya itu menarik Pak bosnya. Secara lirik itu modelnya ada terjemahan yang agak detail. Iya, uraian dan itu saya bikin di Pondok Malang sana. Oh, saya bikin di mana sampai rapat dengan panitia untuk prepare rapat. Apa ini kegiatan apa? 27 Rajab. Saya sambil ya teman-teman saya bilang kayak guys biasa penyanyi. Saya kan penyanyi. Saya kan penyanyi biasa penyanyi itu. Selain Abakis yang seperti itu bosnya, tentunya tidak lepas yang namanya guru. Iya. Karena proses panjang yang dilalui Pak Kis ini. Iya, kalau ngomong guru urusan nih, bagaimana sikap perilaku yang harus kita berikan untuk NU. Ya, Al-Maghfurlah, Haji Munir, Hasyim Latif. Itu saya diajak ke PBNU dan lain sebagainya. Saya selalu disuruh ngurusi A, B, C, D. Tapi saya belum pernah disuruh ngurusi secara asik ngurusi Ma'arif.
Makanya ketika Gus Mangko Anwarnya, ketika Gus Bupati itu Gus Mukdor minta, pakai sama jadi ketua mahare, sama istikharah riyen Gus. Menurut saya, Yai Hasyim lebih kasaf daripada Gus Mukdor. Lah ya, apa Hasyim itu posisinya Mahare. dikatakan kan pendiri Ya, ya. Mahare. Loh, orang yang didekati itu kok gak di sini? Nah, saya enggak pernah. Tapi di PC saya pernah direkom Ya. CNU. Waktu itu kebetulan pengurusnya Bapak itu guru saya bahasa Arab Pak Nasir. Oh, Pak Nasir dari sekretaris. Ya, saya dulu kan gembulnya Pak Area, Pak Nasir. oh ya. Saya diminta untuk ada apa baru itu pengembangan tenaga kerja. Karena Pak Nasir ngerti saya berangkatan ke Jepang macam di NU dikasih satu seksi gitu ya. Itu pengembangan tenaga kerja. Itu satu periode. Periode keduanya saya ditaruh di Lakbesdam. Di Lakbesdam. Terus kemudian periode ketiga saya sudah diizinkan oleh Abah sudah. Saya diminta apa untuk yang sama Robito, RN RMI. sama Profesor Ali Haidar. Bikin konsepnya RMI, bikin konsepnya untuk pengembangan pendidikan perguruan dan lain sebagainya. Jadi kantor NU. Nah, sama Yai Himi dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomong dari mana? Kalau jiwa, kalau gen ya bapak saya. Yap. Tapi kalau jiwa saya kan tidak pernah hidup dengan bapak saya. Saya masih umur 4,5 tahun. Artinya saya nggak ngerti rupanya bapakku nggak ngerti nih yo. Banyak orang meninggal, banyak orang nangis, aku malah nangis. Tapi itu apa? Dan ujiannya macam-macam. Saya itu memang bacaan saya itu tidak pernah membatasi bacaan saya. Yo di fitlah, macam-macam. Ya saya monggo, tapi saya kan tahu apa itu moderatin apa itu. Tapi benar-benar bagaimana dengan NU itu all up apa itu. Ya. Sehingga ketika saya dulu itu Jakarta itu kalau panggil apa itu ya ini datang sana ya ini Rabu ya ini Rabu. Oh, Sorry ini. Gus Dur saya suruh sama beliau. ya itu banyak. Tapi tarik cintanya ya seperti ya. Dan Gus Dur itu nari. Yai nawak sareng kali kula teng mangke teng Surabaya. Apa nek wong peluru saya sama teman saya Pak Asmadi Supirno. Mboten napa-napa Yai. Seneng saya. Pikiranku kok iso rungono dengan investasi berdua. Ndak mau dia. Kes, mau lu gadung lo tiket bis. Oh, enggak mau beliau teman. Sederhana sekali. Berangkat ke Jakarta ya. Sama Bunyai digawani bungkusan iwak tempe sampai kacang langsung. Sederhana sekali beliau. Makanya kalau ngomong idola yang untuk pria, saya dia mengidolakan, mencontoh beliau. Itu yang karena memang apa ya? Kamu bener-bener yang dilakukan dan beliau itu kalau saya ndak nulis istisneni dan urusan tepat waktu dan sebagainya beliau itu masih ya sehingga kalau saya ngomong NU belajar penting ya dari Al-Maghfur Lati Haji Munir Hasim Latif. Makanya ketika gini ya karena memang tidak sekelas beliau yang besar-besar ya meskipun beliau terakhir kan di apa posisinya kan di Roy Surya kan. Nah itu saya tetap saya tempelin karena itu guru saya. Takdim saya bisa cuma gitu. Dan saya senang sekali karena saya yakin beliau tersenyum lihat saya. Iya. Saya yakin karena beliau itu misinya untuk pendidikan itu luar biasa. Mendirikan perguruan tinggi saya. SP cuma segitu, saya agak mahal sedikit. Itu separuhnya SMK waktu perguruan tinggi SPP-nya. Kok murah? Anak wong NU je iso sekolah guys. Yang dipikir di dunia pendidikan Iya. ya itu adalah. Lah, nah, ya itu kan seharusnya kita apa ya? Sekarang kita kembangkan. Nggak boleh ada waktu kosong, nggak mikir, nggak boleh sama Allah. Nah, kita sekarang saya berharap lah teman-teman teman cek nom. Ojo mikiri ngono sewe cilik tok. Sumpah. Ya kita tuh sekali-kali dari landon air gitu lah. Penyalur itu. Penyalur itu ketika lewati pipo-pipo penyalur-penyalur kecil. Pipo wis entek ditambah masih ada. Itu kenapa kita hanya mikir ngumpul tok. Dan harus kita tuh jadi orang berubah untuk membuka. Ojo ngedit-ngedit ilmu ambek wong. Nek gak iso dhewe njupu sing apik-apik gekno kanca. Saya minta keterangan dari teman-teman. Kasih betul form. Ternyata ndak ada kepala sekolah yang serve. Ndak ada. Dari itu.
Kemudian saya tanya, karakter apa yang ada? Teman-teman, artinya saya tunjukkan bahwa kenapa saya tetap pendidikan karakter. Karena saya bikin 2 album itu dua-duanya, satu album religi itu pendidikan karakter religius, yang satu album moralisme itu pendidikan karakter berbangsa dan bernegara. Karena 2 ini yang harus kita pegang kuat. Satu, spiritualitas kita, keimanan kita, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah itu mapan gitu. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Itu makanya meskipun gini ya tetap kaitannya sama pendidikan karakter. Ya, Cuma itu aja. matur suwun, Pak. Ternyata obrolan singkat ini saya bisa menangkap dan penasaran saya dulu tersawat. Sebelum saya akhiri nih, Pak, saya minta closing statement dari apa yang kemudian dari event abad 21 ini ditarik ke dalam dunia pendidikan. Yang pertama bahwa ada beberapa ya. Tadi malam aja saya menemukan satu hal yang ketika saya akhirnya menemukan pagi ini menurunkan teman-teman. Yang pertama, kita dengan momen 1 abad ini kita bersyukur bahwa kita bangsa Indonesia, kita warga kita sampai sekarang masih bisa diberi kesempatan dan untuk berbuat sebagai catatan kehidupan kita, untuk berbuat yang terbaik bagi agama, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Generasi muda harus memahami itu semua, apa yang sudah dilakukan oleh kiai-kiai kita yang dulu. Tidak ada perintah, tidak ada hadiah, tidak ada penghormatan. Tapi ketika bangsa dan negara membutuhkan, Allahu Akbar. Kita sekarang jangan sampai terpengaruh dengan propaganda macam-macam yang sekarang akan geser pada teknologi semata. Jangan. Semuanya sudah dipraktekkan oleh kiai kita. Gak duwe apa-apa. Dari Jombang ke Surabaya, Allahu Akbar tok. Beres. Kalau ngomong teknologi, persenjataan, kita enggak. Yang berikutnya, untuk teman-temanku semuanya yang sekarang berkecimpung di dunia pendidikan, ayo dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Di samping kita membawa anak-anak ini, pengkaderan silakan dilakukan lewat sekolah dengan cara apapun. Karena sekali lagi, fungsi seorang pemimpin itu adalah seberapa besar dia mampu memberdayakan yang ada di sekitar kita. Kalau saya ngomong tadi yang pertama, misi Nabi itu adalah membawa dari yang gelap menuju terang. Artinya pencerahan. Misinya terakhir ya Nabi adalah memberdayakan. Itu pemberdayaan. Ojo sampai lali. Dan sebagai warga NU ya tetap terus bersolawat, terus memperbanyak silaturahmi pada kiai. Ya karena bagaimanapun ya silakanlah kalau orang tidak cocok dengan itu, tapi itu yang saya lakukan. Dawuhnya kiai saya, nek saged mulya aten guru NU jenenge kiai, kan gitu ya. Itu aja yang mungkin perlu saya sampaikan. Artinya teman-teman semuanya belajar. Apa? Menyongsong abad kedua. Kuat karunian menggapai cita dan cinta. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Terakhir, Oke. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar Nahdlatul Binima saja. Saya perjalanan ke sini tadi, Bagus. Laporan ke muridnya Pak Kis yang kemarin terlibat aktif di kepengurusan pusat 1 abad. Cak Slamet Budiono. Salam takdim kepada beliau. Lagunya sudah kita baca dan insya Allah akan kita katanya Cak Slamet turut untuk memviralkan kemudian gitu. Saya terima kasih. Waalaikumsalam. Saya itu tidak perlu viral. Yang penting kalau di dunia pendidikan saya berkepentingan. Ya. Berkepentingannya apa? Penilaian karakter. Tadi juga saya dapat salam dari Bejo Utomo sama Yudi dan Hari. Yudi ini sekarang ketua IPSI Sidoarjo. Hari ketua Pagaryosa Sidoarjo. Oh, Pak Ari Komenda. Ya, dan Hari dan Yudi dan Bejo semuanya anak-anak saya di Pagaryosa. Oh. Sorry ya kalau boleh saya ngomong.
Pagar Nusa itu teknis awalnya, teknis IPSI awal Pagar Nusa yang bikin saya Oh Mas. dipaksa oleh almarhum Kiai Haji Munir Hasim Latif didampingi oleh Pak Suharbila, biasa enggak lari. Pak Harbila, Profesor Harbila dulu almarhum itu tunggu Kisianto seminggu kemarin. Wah ini episode berikutnya ini. Episode berikutnya. Tapi ini enggak perlu diukit karena memang saya sengaja untuk menjaga ini perguruan saya asli. Iya. Oh iya, saya berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Kebetulan kemarin dan hari sama dan di adat di SMK saya, Iya. anak kelas 10 dan kelas 11 sedang UKT beliaunya yang menjadi itu tidak ikhlas. Tahu begitu. Wah, ya saya tanyakan apa saya itu dengan anak tetap harus motivasi pada anak terus itu apa menjadi khairun nas. Betul, itu yang kemarin yang disampaikan sama pihak berdua. Matur suwun Pak Gis, matur suwun Staton kepada semua saja yang nanti menikmati dan menyaksikan siaran ini. Luar biasa pada beliaunya. Ini adalah salah satu guru saya yang meskipun saya tidak pernah berguru di dalam tanda kutip sekolah, tapi ini adalah guru saya di luar. Terima kasih Pak Gis telah menjawab beberapa pertanyaan penasaran saya ini. Kapan-kapan ya. Oh ya sikat. Biar lagi ngopi lagi kita brand lagi ya. Harus ngomong-ngomongan. Saya senang ngomong-ngomongan masalah pendidikan. Siap. Itu karena memang banyak hal begitu cepatnya perempuan pendidikan banyak hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.